Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 8/, perdata gugatan /2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinanda Araya sebagai penggugat melawan Matthew Arapuna Armas sebagai tergugat 1 dan Marsha dan Tora Surya sebagai tergugat 2 pada tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Sumber. Saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya dari pihak penggugat, apakah pihak penggugat siap untuk mendengarkan amar putusan? Siap, yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah pihak tergugat siap untuk mendengarkan amar putusan? Siap, yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kali ini adalah pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Diharapkan kepada para pihak agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan. Kepada Saudara Luciana Ratnafa Pradila SHMH sebagai kuasa hukum penggugat 1, sebagai kuasa hukum penggugat, dan Saudara Lintang Antariksa SHMH sebagai kuasa hukum tergugat 1, serta Saudara Lintang Kinanti SHMH sebagai kuasa hukum tergugat 2, harap untuk memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan oleh majelis. Putusan nomor 8/Perdata Gugatan /2024 Pengadilan Negeri Sumber demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Kinanda Araya identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan 1. Matthew Arapuna Armas identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. PT Wahana Raja Dima Belindo yang diwakilkan oleh Marsha dan Tora Surya identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak berperkara, setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor register 8/, perdata gugatan /2024 Pengadilan Negeri Sumber telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut. Untuk penggugat telah hadir Luciana Ratnafa Pradila SH selaku kuasa hukumnya, dan tergugat 1 telah hadir Lintang Antariksa hingga SHMH selaku kuasa hukumnya, serta untuk tergugat 2 telah hadir Lintang Kinanti Ramahpuri SHMH selaku kuasa hukumnya. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Saudari Mareta Rela SHMH Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber sebagai mediator. Menimbang berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil atau gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara tertulis dan telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 10 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis dan telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 10 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap jawaban para tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap replik penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 telah mengajukan replik secara tertulis dan telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk penguatan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 14 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatannya, penggugat tergugat 1 telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 21 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat 1 juga menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatan penggugat, tergugat 2 telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 21 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut
dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat 2 juga menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena yang menjadikan objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Agustus 2024. Menimbang bahwa penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 masing-masing telah mengajukan kesimpulan. Menimbang bahwa untuk singkatnya, semua kejadian dan segala sesuatunya, majelis menunjuk segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan. Tentang pertimbangan hukum dalam provisi, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertera di atas. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi para tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang gugatan provisi penggugat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati permohonan tentang tuntutan provisi penggugat, di mana selama proses persidangan penggugat tidak pernah mengajukan permohonan atas suatu yang diinginkan untuk dijadikan tuntutan provisi, serta tidak terdapatnya telah terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam pedoman surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dalam gugatan provisi penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari para tergugat. Menimbang bahwa tergugat dan jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat kurang terang dan lengkap karena kurang pihak dengan alasan buku tanah yang sepengetahuan tergugat 1 masih dalam kekuasaan Bank Danamon. Oleh karena gugatan akuo, gugat tidak mengikut sertakan Bank Danamon sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan sendirinya gugatan penggugat menjadi cacat hukum karena kurang lengkap atau plurium litis consortium. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai plurium litis consortium atau orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dan majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti dalil gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat eksepsi tergugat tersebut untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak penggugat, dan dalam perkara ini penggugat berpendapat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan penggugat adalah tergugat, sehingga gugatan penggugat sudah cukup diajukan terhadap tergugat. Menimbang bahwa selain yang berwenang menentukan siapa yang dijadikan pihak tergugat dalam suatu gugatan adalah penggugat atau tergugat terkonvensi, namun untuk itu penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak, sehingga berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian eksepsi tergugat 1 dalam hal ini adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa eksepsi tergugat 1 selanjutnya yaitu tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas atau obscure libel, majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti dalil gugatan, penggugat antara petitum satu dengan petitum yang lain pada gugatan penggugat saling kontradiktif atau tidak berkorelasi satu dengan yang lain, karena pada bagian identitas gugatan ini penggugat telah mendudukan tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai para tergugat. Namun di sisi lain, pada bagian petitum penggugat mendudukan pihak yang tidak ada dalam perkara ini yaitu tergugat, bahwa dengan adanya pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain dalam gugatan akuo jelas mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau obscure libel. Dengan demikian gugatan penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas atau obscure libel, dan majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti dalil gugatan penggugat, perbedaan penyebutan pihak para tergugat pada petitum nomor 6 gugatan penggugat dan penyebutan tergugat pada petitum nomor 7 gugatan penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau obscure libel. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi tergugat 1 dalam hal ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat 1 telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya untuk menyatakan menolak eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat 2. Menimbang bahwa tergugat 2 mengajukan eksepsi tentang penggugat keliru menempatkan PT Wahana Rezeki Mobilindo Cirebon sebagai tergugat dan Noven Sibilangi sebagai turut tergugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut, dengan memperhatikan dalil penggugat, di mana penggugat menarik tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara akuo dengan alasan karena objek sengketa dalam perkara akuo berada dalam penguasaan tergugat 2, sehingga dengan dalil bahwa tergugat 2 sama sekali tidak melakukan hubungan hukum dengan penggugat belum cukup untuk menyatakan bahwa kedudukan tergugat
tergugat 2 sangat penting untuk dijadikan pihak atau ditarik oleh penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terlihat adanya hubungan hukum antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan penggugat, serta tidak ada hal-hal yang menghalangi penggugat untuk menarik Lovansky Belani, penjual objek perkara, sebagai turut tergugat 4. Maka oleh karena itu, eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tentang gugatan aquo error in persona karena penggugat keliru dalam menarik pihak, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut, penggugat dalam gugatan yang menyampaikan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Matthew Araponaharmas sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat tersebut dalam posita nomor 1 gugatan penggugat. Telah jelas pula hubungan hukum antara penggugat dan tergugat 1 selaku diri sendiri dan selaku wali dari istri tergugat 1 yang bernama Linda Widianti Sugiono, sehingga berdasarkan uraian tersebut, eksepsi tergugat 1 yang menyatakan gugatan penggugat error in persona tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tentang gugatan aquo kabur atau obscurable dengan alasan petitum gugatan aquo tidak memuat luas dan batas objek perkara, oleh karena penggugat tidak menguraikan atau memuat luas dan batas wilayah objek perkara aquo dalam petitum, maka apa yang diminta sebagaimana haknya juga menjadi tidak jelas. Menimbang bahwa dari uraian posita nomor 1 gugatan penggugat tersebut telah dijelaskan bahwa yang menjadi objek perkara yaitu 7 objek dan luas serta batas-batas bagaimana telah diuraikan lengkap dalam posita nomor 1 gugatan penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan penggugat obscurable. Oleh karenanya, eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut sebagaimana posita nomor 15 kaitannya dengan petitum nomor 6 gugatan penggugat telah diuraikan rincian kerugian material yang dimaksud, sehingga eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap eksepsi tergugat 1 tentang pluriunitas konsorsium dan tergugat 2 tentang exception in persona, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang menjadikan pihak tergugat dalam suatu gugatan adalah penggugat atau tergugat rekonvensi. Dalam hal tergugat 2 tidak berkaitan dengan jual beli terhadap 7 objek sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan aquo, namun telah ada pengakuan tergugat 2 dan jawabannya yaitu sebagai penyewa terhadap beberapa objek yang dimaksud dalam gugatan aquo, sehingga eksepsi tergugat 2 tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut dimaksudkan tidak dalam hal menyebabkan adanya hubungan hukum terkait hak-hak para pihak yang menimbulkan gugatan obscurable dan tidak pula menyebabkan eksekusi perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan di kemudian hari, sehingga majelis hakim berpendapat konteks dan eksepsi tergugat 2 tersebut bukanlah bagian dari materi eksepsi yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tentang petitum yang dimohonkan oleh penggugat kabur karena tidak spesifik dengan alasan bahwa petitum yang diminta oleh penggugat dalam gugatan aquo terdapat 12 bentuk tuntutan yang diurut dari angka 1 sampai dengan angka 12. Namun disayangkan bahwa meskipun petitum yang diminta oleh penggugat banyak, namun petitum itu tidak dinyatakan secara jelas dan detail arti petitum yang diajukan penggugat hanya bersifat umum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 yang menyatakan dalam uraiannya bahwa tergugat 2 sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perkara yaitu SHM nomor 839 Kedawung dan objek perkara lainnya telah diuraikan dalam gugatan penggugat bahwa tergugat 2 ditarik sebagai pihak yang menguasai beberapa objek dalam perkara aquo, sehingga tidak ada alasan bagi tergugat 2 untuk menyatakan gugatan penggugat terkait petitum yang dimohonkan oleh penggugat kabur karena tidak spesifik dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 yang menyatakan petitum angka 7 gugatan penggugat kabur dengan alasan tidak merincikan kerugian atau tidak berdasar nilai kerugian yang dimintakan telah diuraikan oleh penggugat bukanlah termasuk cacat formil, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tentang gugatan perkara aquo adalah gugatan prematur karena penggugat mendalilkan perbuatan yang belum dilakukan oleh tergugat 2 bahwa benar penggugat mendalilkan perbuatan tergugat 2 yang sebenarnya belum terjadi, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum karena tergugat 2 menempati objek perkara dengan alas hak yang sah dan sudah diizinkan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 2 tersebut dengan mencermati konteks dalam gugatan
tergugat dan dalam perkara akua yang menjadi permasalahan yaitu terkait 7 objek sebagaimana dimaksud dalam gugatan tergugat di mana beberapa objek dan 7 objek tersebut dikuasai oleh tergugat 2 melalui sewa dakri. Tergugat 1, konteks gugatan tergugat tidak didasarkan pada somasi sebagaimana diuraikan oleh tergugat 2 dalam eksepsi tersebut di atas, sehingga berdasarkan uraian tersebut eksepsi tergugat 2 tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan perkara gugatan ini adalah gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang telah merugikan penggugat sebagaimana peserta gugatan penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa tergugat 1 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya transaksi jual beli serta penguasaan pengelolaan aset tanah dan bangunan luas keseluruhan 1.126 meter persegi yang terletak di Jalan Dirjen Darsono nomor 5 Dawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik nomor 932 Dawung, sertifikat hak milik nomor 839 Dawung, sertifikat hak milik nomor 936 Dawung, sertifikat hak milik nomor 1437 Dawung, sertifikat hak milik nomor 1474 Dawung, sertifikat hak milik nomor 1559 Dawung, dan sertifikat hak milik nomor 1560 Dawung. Menimbang bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah hubungan piutang-piutang yang didasari oleh karena adanya pembayaran pelunasan hutang penggugat satu yang dilakukan oleh penggugat kepada PT Barang Tanaman. Menimbang bahwa tergugat 2 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai kerugian penggugat yang sama sekali tidak berkorelasi atau sama sekali tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang menguasai objek perkara ini. Oleh karena antara tergugat dan tergugat 1 sama sekali tidak pernah mengadakan kesepakatan jual beli atas objek perkara ini, sehingga tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 menguasai objek perkara ini adalah tindakan yang sah tidak bertentangan dengan hukum. Menimbang bahwa penguasaan tergugat 1 dan tergugat 2 terhadap objek perkara telah sesuai menurut hukum. Apalagi penggugat sendiri telah mengetahui bahwa sebelumnya tergugat 1 dan tergugat 2 telah mengikat hubungan sewa menyewa. Menimbang bahwa tergugat 2 menyewa hanya menyewa objek SHM nomor 932 Dawung dan SHM nomor 1474 Dawung berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang sah, sehingga tergugat 2 tidak dapat dikatakan melawan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dialihkan penggugat dalam gugatan aku. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, tergugat 2 adalah pihak penyewa yang berikat baik dalam sengketa jual beli objek perkara A, hubungan antara penggugat dengan tergugat 1 sehingga sudah sepatutnya tanggal tergugat 2 dilindungi oleh hukum sebagaimana akta kuasa menjual nomor 15 tanggal 12 September 2022. Menimbang bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya permasalahan adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum dan dilakukan tentang tergugat 1 yang hingga saat ini masih menguasai objek perkara yang telah dari pemilikannya secara sah kepada penggugat, sehingga demikian penggugat menggunakan upaya hukum melalui gugatan dalam upaya perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan kepada para penggugat dengan segera mengosongkan atau meninggalkan objek perkara tanpa syarat apapun seketika dan segera sejak putusan ini berkeluar dari hukum tetap. Menimbang bahwa tergugat 1 telah membuat akta perjanjian pengingkaran jual beli dengan transaksi jual beli atas objek perkara telah dilakukan dan sepakati dengan harga 17 miliar 500 juta rupiah. Menimbang bahwa benar dari gugatan-gugatan yang dimuat dalam halaman 11 sampai dengan 12 angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semua objek perkara telah dilakukan jual beli sesuai prosedur hukum dengan menggunakan akta otentik berupa 7 angka jual beli sebagaimana tersebut telah dilakukan oleh sertifikat balik nama melalui kedua tiga. Bahwa oleh karena gugatan telah berdasarkan pada akta otentik yang dibuat secara sah baik oleh tergugat 1 maupun tergugat 2, maka sudah selayaknya badan penggugat untuk dapat dikeluarkan seluruhnya dan dari pengakuan transaksi jual beli atas objek perkara dan gugatannya telah sesuai dengan prosedur hukum dan pihak tergugat 1 dan tergugat 2 telah menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan amalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan tetap. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atas yang tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut. Bahwa telah terjadi transaksi jual beli serta penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah dan bangunan berupa objek perkara dan bahwa tergugat 1 yang hingga saat ini masih menguasai objek perkara yang masih disewakan kepada tergugat 2 .
didasarkan secara sah pada penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah sah jual beli tanah dan bangunan dengan seluas keseluruhan 7.126 meter persegi yang terletak di Jalan Brigjen Daksono, nomor 5 Kedaung Kabupaten Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diambil sertifikat hak milik yang merupakan objek sengketa dalam perkara aku dengan pertimbangan bukti surat yang ada. Ini membawa terhadap bukti P1, P2, P4, P6, P8, P10, P12, P14, dan P16 tersebut sesuai dengan bukti P3, P5, P7, P9, P11, P13, dan P15 sampai dengan P16 yang sesuai dengan bukti T1, 2, T1, 3, T14 hingga bukti terhadap bukti P1, P2, P4, P6, P8, P10, P12, P15, dan P16. Majelis hakim berpendapat telah menjadi bukti terjadinya jual beli, maka terhadap bukti tersebut di atas dapat menjadi bukti yang sempurna. Menimbang bahwa terhadap bukti para penggugat tergugat berupa T113 sampai dengan T129, T145, T146, T148, T150, T151, T152, T153, T154, T155, dan T156. Majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak memiliki korelasi dengan perkara aku sehingga dapat dijawab. Dengan berdasarkan bukti P1, P3, P5, P7, P9, P11, P13, dan P15 sampai dengan P16 yang sesuai dengan T12, T13, T14, T30, dan T131 dan menjadi dasar bukti P1 sehingga sampai dengan P16 merupakan bukti surat. Dalam persidangan juga diajukan oleh para tergugat berupa bukti T12, T13, T14 serta bukti surat tersebut di atas juga telah bersesuaian dengan hukum T1 sampai dengan T127 serta bukti T31 sampai dengan T37. Penggugat dapat secara utuh membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan jual beli tanah tersebut sah secara hukum, di mana kepemilikan tersebut telah beralih menjadi milik penggugat. Oleh karena penggugat adalah pembeli yang bertikat baik, dengan demikian maka terhadap petitum angka 2 dan 3 menurut majelis adalah berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan. Baik, saya lanjutkan kembali. Menimbang bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas di mana jual beli atas objek sengketa telah dinyatakan sah, sehingga penggugat adalah pemilik objek sengketa, namun senyatanya tergugat dua masih mendiami dan menguasai objek sengketa dengan hak sewa, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh tergugat satu, maka terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar yang pada awalnya menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek perkara yang telah beralih kepada penggugat dan tidak menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong menjadi menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih menguasai objek perkara yang telah beralih kepada penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat angka 5 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan meninggalkan objek perkara tanpa syarat apapun seketika dan segera sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan apabila diperlukan proses pengosongannya dibantu oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, maka menurut majelis hakim oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat dua dinyatakan sebagai penyewa yang bercacat baik, sebagaimana pertimbangan majelis hakim di atas, di mana penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka adalah layak, adil, dan berargumentasi hukum. Apabila petitum gugatan penggugat angka 5 dan angka 8 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan kerugian material dan imaterial yang dikabulkan sebagaimana yang dituntut oleh penggugat, maka terhadap petitum penggugat pada angka 6 dan angka 7 ini patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat pada angka 9 dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 10 memohon agar menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk dikenai uang som sebesar 20 juta rupiah dari keterlambatan pembayaran terhitung sejak adanya putusan perkara ini dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 11 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat, karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan para tergugat berada di pihak yang tolak, maka para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian petitum penggugat angka 11 patut dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 12 memohon kepada majelis hakim agar menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar. Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian dari fundamentum petendi dan petitum gugatan telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh majelis hakim, maka adalah sah dan relevan mengenai petitum nomor 1 dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa permohonan penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di
atas ditolak untuk selebihnya. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR, serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas A. Akta pengikatan untuk jual beli nomor 14 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan PPAT. B. Akta kuasa untuk menjual nomor 15 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan PPAT. C. Akta jual beli nomor 24 garis miring 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan PPAT. D. Akta jual beli nomor 25 garing 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan PPAT. E. Akta jual beli nomor 26 garis miring 2023 tanggal 13 Maret yang dibuat di hadapan PPAT. F. Akta jual beli nomor 27 hingga nomor 30 tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan PPAT. J. Sertifikat hak milik nomor 932 garis miring Kedaung, luas 3.350 meter persegi dari semula atas nama Linda Widianti Sugiono menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. K. Sertifikat hak milik nomor 839 garis miring Kedaung, luas 400 meter persegi dari semula atas nama Matthew Arafura Harmas menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. L. Sertifikat hak milik nomor 936 garis miring Kedaung, luas 397 meter persegi dari semula atas nama Matthew Arafura Harmas selaku tergugat 1 menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. M. Sertifikat hak milik nomor 1474 garis miring Kedaung, luas 2.200 meter persegi dari semula atas nama Lovensky Belani selaku turut tergugat 4 menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. O. Sertifikat hak milik nomor 1559 garis miring Kedaung, luas 175 meter persegi dari semula atas nama Lovensky Belani selaku turut tergugat 4 menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. P. Sertifikat hak milik nomor 1560 garis miring Kedaung, luas 175 meter persegi dari semula atas nama Lovensky Belani selaku turut tergugat 4 menjadi atas nama Kenan Dagaraya selaku penggugat. 3. Menyatakan penggugat sebagai pembeli yang beritikat baik. 4. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengasihi menguasai objek perkara yang telah beralih kepada penggugat. 5. Menyatakan memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan atau meninggalkan objek perkara setelah sewa tergugat 2 berakhir seketika dan segera sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila diperlukan proses pengosongannya dibantu oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. 6. Menyatakan akibat tindakan melawan hukum para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp3.919.300.000 dan kerugian imaterial penggugat sebesar Rp50 miliar. 7. Menghukum tergugat untuk membayarkan kerugian material penggugat sebesar Rp3.919.300.000 dan kerugian material penggugat sebesar Rp50 miliar. 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 9. Menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp4.475.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Maisa Yoga Ditama SHMH sebagai Hakim Ketua, Kirana Sandra Dewi SHMH dan Linsa Davi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber nomor 211 garis miring penetapan peserta gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber tanggal 1 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Jumat 16 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Lakesia Azhara Esa sebagai panitera pengganti serta penggugat dengan kuasa hukumnya dan para tergugat dengan kuasa hukumnya. Baik, demikian pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah mengerti dengan amar putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk saudara kuasa hukum tergugat 1, apakah mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat 2? Mengerti, Yang Mulia. Baik, atas putusan ini, Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi putusan tersebut dan diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya.
Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Baik, karena agenda persidangan telah selesai, maka majelis mengucapkan terima kasih kepada para pihak, serta pada para hadirin yang hadir dalam persidangan perkara ini. Dengan demikian, maka sidang pengadilan negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 8 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Aryan sebagai penggugat melawan Matthew Arafuna Harmas sebagai tergugat 1 dan Marsha dan Iswara Surya sebagai tergugat 2 dengan ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara nomor 8 garing PDT.G.2024 garing PN Sumber pada tanggal 16 Agustus 2024 dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Para pihak yang bersengketa dimohon meninggalkan ruangan.